Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para finalismo yang berbahagia. Apa kabar kalian semua? Pastinya harus selalu semangat ya. Karena dalam waktu dekat ini kalian akan menghadapi suatu event yang sangat penting, yang tidak akan terlupakan seumur hidup kalian, yaitu apa? Indonesian Science Project Olympiad atau ISPO. Perkenalkan, saya Mulki Munyadi, perwakilan dari Panitia ISPO. Dalam sesi technical meeting kali ini, saya akan menjelaskan mengenai agenda apa saja sih yang harus kalian ketahui dan apa saja yang harus kalian persiapkan di event ISPO kali ini. Oke. Bersama saya sudah ada slide yang kita akan lihat. Nah, kita akan mendiskusikan atau nanti akan ada tanya jawab setelah presentasi ini, yaitu apa saja? Yaitu pertama agenda kegiatan ISPO 2025, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan dari babak final ISPO sendiri. Lalu ada alur penjurian babak final. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang perlu disiapkan dan bagaimana tata cara upload ke sistem ISPO. Lalu ada juga rubrik penilaian babak final, apa saja nanti yang akan dinilai oleh para juri. Lalu selanjutnya ada panduan, nanti bisa dilihat di Juknis juga ya, nanti kita share juga Juknis ISPO-nya. Panduan penulisan, laporan penelitian, dan panduan pembuatan poster, serta video presentasi. Oke, tadi sudah ditampilkan oleh pembawa acara. Inilah adalah agenda kegiatan kita dari awal sampai hari ini, technical meeting tanggal 18 Januari 2025. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini adalah batas pengumpulan materi final. Jadi batas pengumpulan materi final ini adalah tanggal 13 Februari 2025. Bagi kalian yang sudah lihat Juknis ISPO, di situ akan ada perubahan sedikit, yaitu pada tanggal 13 Februari itu deadline-nya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi nanti beritahukan kepada teman-teman kalian yang mungkin belum hadir pada sesi ini bahwa batas pengumpulan materi final itu adalah 13 Februari 2025. Yaitu nanti juga akan ada penutupan final dan pameran online pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Februari. Lalu akan ada awarding ceremony pada tanggal 23 Februari. Oke. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri, ini teman-teman harus perhatikan ya. Pada tanggal 20 Februari, itu ada pembukaan jam 9 sampai jam 10, jam setengah 11. Itu ada pembukaan ISPO 2025. Nah, nanti istirahat, nanti pada pukul 10.30 sampai pukul 13 atau jam 1 siang. Nanti jam 1 siang akan dimulai penjurian sesi 1. Jadi bagi yang namanya tercantum di nomor urut penjurian itu harus siap sedia pada sesi 1 jam 1 siang atau pukul 13. Ya, di mana dilihat daftar penjuriannya, nomor urut penjuriannya di grup WhatsApp sudah dikirim daftar hadir. Jadi kalian yang belum checklist di daftar hadir harus segera checklist sekarang. Karena apa? Di situ ada nomor urut penjurian kalian dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya nanti pada hari Jumat. Nah, nanti persiapannya nanti sampai jam 9 ya. Persiapan sampai jam 9, lalu mulai penjurian itu sesi penjurian sesi 2 akan dimulai pada jam 9 atau pukul 9 sampai pukul 12 siang. Lalu istirahat 12 siang sampai jam 1, lalu lanjut lagi sampai jam 5 sore. Nah, ini juga urutannya tentatif ya.
urutannya tentatif, nanti tergantung nanti jurinya. Nanti jurinya mau istirahatnya berapa lama, apakah 1 jam full atau nanti setengah jam saja istirahatnya, itu tergantung nanti juri. Yang kalian lakukan adalah standby. Standby, harus standby di Zoom kalian masing-masing. Seperti itu. Nanti ada ruang tunggu di Zoom. Itu harus standby. Oke. Selanjutnya nanti hari Sabtu ada pameran dan seminar. Sebelumnya nanti ada jam 1 siang, itu aja sesi 3 setelah istirahat ya. Itu setelah istirahat siang, nanti ada sesi 3 sampai selesai. Jangan khawatir, kita akan selesaikan di hari kedua. Di hari kedua kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir bagi kalian yang nomor urutnya terakhir, itu nanti akan kita selesaikan di hari kedua, sesi ketiga. Itu sampai selesai, insya Allah. Nanti pada hari Sabtu akan ada pameran dan seminar, dan hari Minggu nanti ada pemberian penghargaan bagi Expo 2025. Oke. Kita bisa lihat di sini ada alur penjurian. Tolong bagi para peserta agar di-mute ya, supaya kita bisa mendengarkan. Oke, alur penjurian. Pertama, panitia menyediakan Zoom meeting. Nanti tautannya akan diberikan kepada finalis melalui grup WhatsApp. Ya. Nanti tautan Zoom meeting untuk presentasi akan diberikan oleh finalis kepada finalis melalui grup WhatsApp. Nanti kalian harus hadir 30 menit sebelum penjurian, sudah standby itu. Menggunakan apa? Wajib seragam sekolah, gitu, yang rapi, seperti itu. Oke. Menit lagi, Pak. Oke. Finalis harus hadir 30 menit sebelum penjurian. Standby di Zoom. Oke. Menggunakan seragam sekolah. Oke. Penjurian dilakukan dengan urutan yang sudah tadi saya sampaikan. Urutannya bisa dilihat di absensi yang ada yang kita sudah share di grup finalis, grup WhatsApp finalis. Oke. Nah, sesi penjurian nanti akan dipandu oleh seorang moderator. Nanti peserta akan melakukan presentasi dengan slide yang sudah disiapkan selama 7 menit. Jadi nanti kalian akan presentasi langsung, ya. Nanti siapkan slide-nya juga, nanti presentasi selama 7 menit, dan dilanjutkan dengan tanya jawab berdurasi 8 menit. Ini idealnya ya. Nanti tergantung dengan juri akan apakah lebih dari 7 menit, tapi idealnya itu 7 menit. Dan tanya jawabnya sekitar 8 menit. Ya, dalam sesi tanya jawab, peserta ini diharapkan memberikan jawaban yang ringkas dan komprehensif, agar tidak membuang-buang waktu. Oke. Oke. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kalian nanti presentasi di hadapan juri, itu adalah abstrak. Nah, abstrak ini harus ditampilkan di laporan penelitian dan juga ditampilkan nanti ada dalam dokumen file tersendiri. Nanti kita bahas di depannya. Nah, kedua adalah laporan penelitian. Kalian harus mempersiapkan laporan penelitian ini sesuai juknis ya, yang sudah diposting di website FSB. Dan yang ketiga, video presentasi. Ini juga nanti yang akan menjadi salah satu poin penilaian dari para juri. Nah, keempat, ada materi presentasi, kalian harus mempersiapkan juga. Dan terakhir yang perlu disiapkan adalah pas foto. Pas fotonya harus jelas ya. Oke, ini nanti kalian bisa lihat di dalam akun kalian masing-masing, akun finalis, nanti bisa mengupload beberapa data yang ada di sini.
Ini yang pertama adalah makalah lengkap penelitian. Ya, ini bisa bahasanya bisa Indonesia dan bahasa Inggris all in one file, dalam satu file. Oke, kurang lebih 5 MB ini batasnya dan tipenya PDF. Bisa dilihat juga adalah poster ID. Nah, ini juga bisa dilihat di sini bentuknya landscape, poster rasionya 16:9 ya, kita lihat di sini. Lalu ada video presentasi berbentuk Google Drive. Nah, Google Drive ini should be set as open for public ya, harus di set terbuka ya. Google Drive ini video type YouTube. YouTube-nya 720 pixel, durasinya 7 menit, language English, subtitle Indonesia, seperti itu. Lalu ini ada abstrak. Nah, tadi di sini makalah lengkap juga harus ada abstraknya, dan di sini ada abstrak dalam file tersendiri, seperti itu ya, dalam bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat di situ. Nanti ada poster. Nah, poster ini juga kalian harus membuatnya secara baik ya, secara baik-baik, secara seksama, secara kreatif dibuat dan diposting di sini, diupload di sini berbentuk landscape. Nah, rasionya lihat sendiri di sini. Nanti ada slide presentasi. Nah, slide presentasi juga kalian upload ke sini. Lalu ada foto siswa juga kalian upload ke sini. Foto kalian, foto siswa 1 dan selanjutnya adalah foto siswa kedua. Seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, nanti akan ada virtual fair. Nanti seperti inilah tampilan dokumen atau file yang sudah kalian upload tadi. Jadi seperti ini gambar dari tahun lalu 2024. Nanti akan ada perubahan sedikit, tapi kira-kira seperti inilah nanti hasil dari dokumen-dokumen yang akan kalian upload. Seperti itu. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, ada penilaian. Rubrik penilaian ini sangat penting ya untuk untuk meningkatkan poin-poin kalian. Ada 15% penilaian dari poster dan video. Ya, 15% poster dan video itu apa ininya? Itu bisa dilihat dari visualisasi poster dan video itu. Nah, kesesuaian isi juga sangat penting sekali. Kesesuaian isi dengan poster. Isi dari materi kalian dengan poster yang ditampilkan harus benar-benar kalian buat dengan seksama. Lalu yang dilihat adalah kreativitas, inovasi kalian dalam membuat poster dan video presentasi itu. Ini 15% dari poin penilaian juri. Oke, selanjutnya adalah ada 35% nanti dari kemampuan presentasi. Jadi kalian harus mempersiapkan diri secara baik untuk penguasaan materi, sistematika presentasi, dan kesesuaian bahan presentasi. Ini 35% dari penilaian juri. Oke. Selanjutnya ada 40%. Nah, nanti 40% dalam wawancara dan makalah. Nanti akan dilihat originalitas, sejauh mana kalian bisa membuat sejauh originalitasnya bagaimana. Lalu ada penalaran ilmiah. Lalu ada bagaimana kalian solving problem, menghadapi solusi menyiapkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Lalu yang terakhir 10%. Nah, 10% ini penting juga teman-teman sekalian, yaitu sikap dan karakter. Kemampuan komunikasi baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu mencakup 10% dari total penilaian. Jadi kalian harus mempersiapkan attitude kalian dan bahasa kalian sebaik-baik mungkin. Oke. Nanti di sini ada panduan penulisan laporan penelitian. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti kita share panduan ISPO 2025.
Bisa juga kalian lihat di website apa namanya Festival Sains dan Budaya itu dia halaman 18 dan halaman 24. Nah, di sini ada panduan ISPO. Nah, ini ada format laporan penelitian. Di bagian sini di halaman 18 bisa dilihat ya. Halaman 18 ada format logo ISPO. Format laporan penelitian ada logo ISPO, ada laporan penelitian ISPO Times New Roman 14, ukurannya huruf kapital, huruf tebal, posisi di tengah. Nah, ada judul laporan penelitian, ada nama tim peneliti, bidang kompetisi penelitian, nama sekolah, kabupaten, provinsi, dan tahun 2025. Ini 2025. Oke. Nanti ini ada abstrak. Abstrak terdiri atas maksimal 250 kata. Abstrak memuat ringkasan umum dari keseluruhan hasil penelitian dengan tidak menjelaskan terlalu detail setiap bagian. Abstrak ditulis secara runtut dan sistematis, dimulai dengan latar belakang dan tujuan dilakukannya penelitian, cara menyelesaikan masalah atau metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh. Informasi bersifat indikatif, kualitatif, dan tidak normatif. Kata kunci atau keyword terdiri dari 3 sampai 5 kata berbasis terminologi penting yang menggambarkan penelitian. Nah, ini abstrak. Selanjutnya ada pendahuluan, ada latar belakang. Kalian bisa tulis latar belakang yang memuat permasalahan proyek kalian. Lalu kalian harus merumuskan masalahnya, problem statement yang menyatakan pokok persoalan, yang menjadi fokus perhatian, yang berdasarkan latar belakang. Lalu ada tujuan penelitian. Jadi kalian harus merumuskan tujuan penelitian kalian. Lalu ada hipotesis, ya, hipotesis. Ya, lalu kemudian ada manfaat penelitian. Ya, ini kalian bisa baca di sini. Ada tinjauan pustaka, berapa besar hurufnya, dan bagaimana cara menuliskannya. Di sini bisa dibaca di Juknis, ya. Ini dari halaman 18 tadi bisa dilihat nanti sendiri. Dan ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Oke. Oke, ini ada lampiran, misalnya format lembar pernyataan originalitas. Kalian harus membuat ini dengan materai 10.000 ya. Oke, ada lampiran 4, format. Nah, ini format presentasi babak final. Nah, selain presentasi poster, finalis diharuskan melakukan presentasi di hadapan tim juri dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, presentasi ini dilakukan dengan urutan presentasi yang diundi oleh panitia dan diumumkan pada semua peserta sebelum acara presentasi berlangsung. Nah, tuh bahan presentasi harus diserahkan kepada panitia ini 1 hari sebelumnya. Ini apa namanya? Ada revisi, update-nya tadi tanggal 13 Februari ya. Oke, ini update deadline tanggal 13 Februari 2025. Bahan presentasi harus diserahkan lagi kepada panitia melalui upload di sistem atau di akun finalis masing-masing. Seperti itu. Ini ada panduan, selanjutnya ada panduan perancangan presentasi PPT, bisa nanti dibaca sendiri dengan baik. Oke, ini ada format poster. Nah, kira-kira format poster ini seperti ini ya, teman-teman. Nanti akan dikirimkan juga. Format poster itu seperti ini formatnya, yang ya ini ya, yang standar ISPO. Tapi kalian bisa juga eksplorasi lebih jauh lagi bagaimana membuat poster yang baik. Tapi jika ingin menggunakan format ini sudah ideal atau sudah standar dari ISPO seperti itu. Ini format posternya. Nanti akan di-share bersama dengan
Oke, terima kasih eh, para peserta sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, permisi. Silahkan. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nimas Calya Prasetyo dari SMA Negeri 3 Semarang, finalis Isponesia bidang lingkungan. Saya izin bertanya tentang halaman dari laporan. Jadi tertera di panduan halamannya itu 20, tapi eh, kurang jelas apakah itu bahasa Indonesia saja atau sudah include bahasa Inggris. Jadi eh, kemarin juga sudah sempat bertanya ke adminnya, katanya menunggu technical meeting. Jadi saya izin bertanya di sini tentang halaman bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris, apakah tetap 20 halaman itu atau masing-masing dari bahasa itu maksimalnya adalah 20 halaman. Jadi jika ditambah 40 halaman maksimal begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk makalah penelitian itu 20 halaman bahasa Indonesia dan ditranslate ke bahasa Inggris sepanjang 20 halaman. Jadi bukan 20 halaman bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi 20 halaman bahasa Indonesia dan 20 halaman bahasa Inggris. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya boleh bertanya lagi? Silahkan, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan kedua saya, apakah nanti eh, untuk konteks tim saya menggunakan membuat sebuah produk yaitu deterjen. Apakah nantinya eh, deterjen itu perlu dipraktikkan pada saat penjuriannya? Apakah itu wajib untuk dipraktikkan atau itu tergantung dari dewan juri yang terhormat untuk misal dewan juri ingin kami mempraktikkan cara kerja deterjen kami gitu. Oke, saya jawab ya. Kalian nanti akan membuat karena ini presentasinya secara online, jadi usahakan di video yang kalian buat itu menampilkan secara jelas bagaimana produk kalian itu dibuat, seperti itu. Jadi menampilkan secara jelas. Jadi nanti juri sebelum kalian presentasi akan menilai kualitas video kalian itu. Ya, yang dinilai nanti yang masuk tadi 15% itu eh, termasuk video, nanti itu akan dilihat oleh juri. Nanti pada saat sesi wawancara nanti kalian hanya menjabarkan poin-poinnya, nanti baru nanti juri akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk produk usahakan dibuat dengan bentuk video yang jelas dan bisa di apa namanya lihat dengan baik oleh para juri seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya dan kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, Kak. Saya Silahkan. mau bertanya. Ya, perkenalkan saya Nadia dan saya peserta ISPO untuk bidang kimia. Izin bertanya nanti untuk penjuriannya, terutama untuk presentasi yang pas hari H itu apakah kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Lebih baik untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi karena ini adalah satu poin penilaian ya, poin penilaian dari para juri untuk bisa menggunakan juga bahasa Inggris. Itu akan masuk poin penting dari penilaian seperti itu. Baik, makasih Kak. Boleh bertanya lagi? Silahkan. Untuk makalah, kan tadi 20 halaman buat bahasa Indonesia, 20 halaman buat bahasa Inggris. Untuk nanti pengumpulan abstraknya, itu yang bahasa Inggris. Jadi izin konfirmasi, di makalah tetap akan ada versi abstrak bahasa Indonesia kan ya? Ya, Oke, akan baik. ada eh,
sebaiknya ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya juga seperti itu. Oke, tapi yang dikumpulkan cuma bahasa Inggris. Ini kan ada dua ya, kita lihat di sini ada dua, ada makalah lengkap penelitian. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya kan? Ya. Oke. Nah di bawah sini ada abstrak. Abstrak ini file tersendiri. Ya, dan dalam bahasa Inggris saja seperti itu. Baik, terima kasih, Ya, Kak. jadi nanti ada dua abstrak di sini. Jadi abstrak di makalah lengkap harus ada juga bahasa Indonesianya dan abstrak dalam bahasa Inggris. Dalam satu folder atau satu file PDF tersendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Silakan. Izin bertanya, Silakan. saat presentasi nanti yang menggantikan slide itu dari panitianya atau kita sendiri? Yang next slide itu. Oh, nanti ada moderator yang akan membantu untuk apa namanya, slide-nya gitu. Akan ada moderator, tapi nanti tentatif. Itu akan ada tentatif nanti. Apakah nanti kalian yang akan ini sendiri atau nanti moderator yang akan membantu. Oke ya, terima kasih atas bantuan. Sama-sama. Jadi gimana? Medianya apa? Kayaknya ini poster sih, kalau nggak video gitu. Ini soalnya ada seminar juga. Kan ini lagi sih pameran di seminar. Silakan. Online semua kan ini. Iya. Bapak izin bertanya, Ya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang duluan? Oke, silakan. izin bertanya Bapak, untuk 20 halaman makalah tersebut, apakah sudah termasuk daftar isi dan lain-lain atau mulai dari bab 1? Bisa diulang? Apakah untuk 20 halaman makalah sudah termasuk daftar isi dan lain-lain atau mulai dari bab 1? Bisa mulai dari bab 1 saja. Oke, apakah daftar pustaka juga termasuk 20 halaman atau di luar itu, Pak? Bisa di luar itu. Oke, baik, terima kasih. Misi Kak, Baik. izin bertanya mengenai yang videonya itu bisa sekreatif kita. Misalnya saya ingin bikin skenario, itu hanya dalam videonya hanya berisi tim saya atau saya boleh juga misalnya ada orang lain tapi hanya untuk skenario-nya itu aja. Dan saya menjelaskannya dengan tim saya. Ya, dengan penjelasannya. Maksudnya saya boleh nggak, misalnya saya masih menjelaskan dengan tim saya, tapi untuk senarionya itu bukan saya dengan tim saya, tapi orang lain. Bisa diulang pertanyaannya, bisa diulang. Jadi untuk permasalahannya itu saya ingin membuat senario, tapi Itu dalam senario presentasi langsung atau dalam video? video. Oke, bisa. Dalam skenario itu, bolehkah itu orang di luar tim saya, misalnya saya membuka audisi gitu, itu boleh nggak? Ya, nanti yang penting adalah kalian yang mempresentasikan apakah mau pakai model atau minta bantuan teman-teman yang lain. Tapi yang penting kalian yang mempresentasikan ini. Oke, baik, terima kasih. Misi, apakah saya boleh untuk bertanya? Silakan. Baik, izin untuk mempertanyakan kembali tentang kejelasan dari presentasi dan final nanti. Berarti untuk yang sesi final yang 20 sampai 22 Februari, itu kita melakukan presentasi menggunakan slide, lalu untuk video itu hanya untuk presentation fair aja atau seperti apa? Lalu pertanyaan kedua, apakah nanti saat hari H untuk presentasi dan tanya jawab, apakah identitas dari juri akan diberikan kepada peserta? Terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama video itu akan kalian upload untuk
untuk juri. Jadi pertama itu untuk juri akan melihat video kalian dan menilai video kalian sebelum kalian presentasi pada hari H. Nah, video juga akan diambil dan dimasukkan kepada virtual fair yang bisa nanti akan kalian lihat di website atau di website Festival Sains dan Budaya. Lalu yang kedua, apa tadi untuk ini ya? Apa tadi yang kedua? Identitas dari juri apakah akan Oke. diberikan ke peserta? Identitas juri nanti akan kalian ketahui setelah kalian masuk di ini. Nanti kita akan tampilkan dari panitia akan menampilkan identitas para juri sebelum nanti presentasi seperti itu. Silakan. Oh, ini ada yang bertanya di kolom komentar. Untuk font dan margin berarti kita mengacu pada format yang di halaman 19. Ya. Jadi untuk font dan format bisa dilihat di Juknis. Di Juknis yang kita share nanti. Yang sudah di-share juga di website, bisa kalian lihat. Oke. Maaf izin. Nah, apa ini? Poster ada font khusus yang digunakan? Tidak ada font khusus. Yang penting bisa jelas untuk dibaca dan sekreatif kalian gitu. Sekreatif kalian, yang penting itu bisa menggambarkan dari proyek kalian masing-masing. Video satu kali saja buatnya ya. Untuk video bisa dibuat satu kali. Untuk kalian buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin yang bisa menggambarkan proyek kalian. Nah, untuk recording technical meeting ini nanti akan di-share ke grup. Jadi kalian yang belum bisa hadir atau ada teman kalian yang belum bisa hadir di technical meeting ini bisa mengakses rekamannya. Itu nanti kita akan korespondensi di grup WhatsApp yang sudah kalian masuki. Bagi ada teman-teman di sini yang belum masuk WhatsApp dan belum checklist ya, checklist absensi, silahkan di checklist untuk melihat daftar urutan penjuriannya seperti itu. Kak, maaf mau bertanya, jika belum masuk grup WhatsApp bagaimana ya? Belum masuk ya. Nanti akan bisa menghubungi panitia ini atau temannya yang sudah masuk bisa ambil chat grupnya lalu di-share ke temannya yang belum masuk seperti itu. Soalnya ini dari sekolah kami semuanya belum ada yang masuk di grup. Saya udah chat ke CP ISPO juga belum ada jawaban begitu. Oke, dari mana coba? Dari SMP Semesta 2 Semarang. Semesta 2 ya? Ya. Oke, Semesta 2 nanti akan kita masukkan ya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, apakah minimal 7 menit atau boleh kurang dari 7 menit untuk presentasi video? Ideal 7 menit. Ideal 7 menit. Nanti apakah nanti bisa lebih itu tergantung juri. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan ini nanti tentatif itu. Maksud saya, tapi idealnya itu 7 menit. Bagaimana kalau kurang dari 7 menit gitu? Itu apakah minimal 7 menit? Jika presentasi itu sudah memuat ya dengan jelas konten-konten dari proyek kalian, itu mungkin kurang dari 7 menit pun tidak masalah. Tapi itu nanti 7 menit ideal itu adalah bagaimana kalian mendeliver presentasi itu dengan sebaik-baik mungkin. 7 menit itu dimanfaatkan seperti itu. Kan sayang kalau misalnya kalian presentasi cuma 5 menit tapi tidak menggambarkan atau kurang, nanti penilaiannya juga akan berpengaruh di situ. Terima kasih, Kak. Permisi, Kak, boleh izin nanya? Oke, itu bisa dilihat di chat, kolom chat itu bagi finalis yang belum masuk bisa diklik aja grup WhatsApp finalis ISPO yang sudah di-share oleh panitia di kolom komentar.
Seperti itu. Misi Kak, boleh bertanya? Ya, silakan. Di sini kami dari bidang biologi dan kami menggunakan hewan uji. Nah, itu kan butuh surat ethical clearance. Karena kami ada keterbatasan waktu untuk membuat surat itu, apakah boleh dikumpulin setelah tanggal 13 ya, Kak? Ethical clearance ya. Iya. Jadi sebenarnya ini apakah hewan eh, bisa digunakan dalam penelitian itu kan sudah ada ininya ya dalam juknis gitu kan, yang berkaitan dengan hewan itu tidak boleh masuk untuk jadi ini. Tapi kalau misalnya ada surat seperti itu, mungkin itu harus segera disertakan gitu di dalam makalah gitu. Harus sudah ada di dalam makalah gitu. Berarti nggak boleh setelah tanggal 13 ya, Kak? Sejauh ini enggak. Karena juri akan melihat dari awal gitu. Ini sudah ada ethical clearance atau belum gitu. Jadi proyek kalian harus benar-benar sudah matang. Jadi harus disiapkan memang dari sekarang. Jadi ethical clearance-nya harus benar-benar sudah disertakan. Kecuali nanti ada keterangan lanjutan dari panitia, apakah itu boleh disertakan sebelumnya atau tidak. Nanti kita lihat statement dari panitia seperti itu. Panitia yang lain atau tim juri seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Permisi, Kak. Apakah saya boleh? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Naika Putri dari SMA Negeri 3 Semarang. Izin bertanya, Kak, apakah proposal yang sudah pernah kami ajukan untuk ISPO ini, apakah bisa diedit ulang, Kak? Sebelum kalian mengupload, pastikan kalian sudah memastikan atau semuanya tidak ada yang perlu diedit lagi. Nanti tim juri akan membaca ulang dari materi kalian, lalu melihat video kalian. Jadi jangan sampai antara video dengan materi yang kalian tampilkan itu ada perbedaan. Jadi seperti itu. Jadi usahakan dari materi kalian itu harus benar-benar fix, itulah yang kalian akan tampilkan. Jangan sampai ada edit tambahan gitu. Jadi sebelum diupload pastikan sudah fix. Pastikan sudah fix sebelum diupload ke sistem ISPO seperti itu. Baik, Kak. Permisi Kak, izin tanya. Silakan. Tadi kan saya melihat mengenai jadwal pelaksanaan. Untuk penjuriannya terdapat 3 sesi ya Kak ya. Lalu untuk tim sendiri itu harus mengikuti 3-tiganya atau salah satunya saja? 3 sesi itu maksudnya adalah urutan, misalnya dari nomor 1 itu harus standby dari pagi gitu. Nanti akan diinformasikan di grup, misalnya ini sudah sampai urutan yang ke-10 misalnya. Jadi urutan 11 itu harus siap standby di Zoom. Nanti setelah urutan ke-10 selesai, urutan 11 harus standby seperti itu. Jadi 3 sesi itu sesuai dengan urutan seperti itu. Berarti untuk presentasinya 1 kali atau 3 kali? 1 kali ya. Oke, baik, terima kasih. Permisi Kak, Silakan. saya ingin nanya, dalam kan saya urutannya itu urutan yang lumayan awal ya, itu untuk presentasinya itu dibutuhkan seluruh orang yang dalam tim itu untuk ada di meeting tersebut, atau boleh misalnya ada beberapa yang ada halangan, itu boleh nggak ada di sana-sana? Seluruh peserta harus tampil.
Seperti itu. Jadi seluruh peserta harus tampil dan open video. Jadi jangan Oke. sampai peserta ada namanya di project itu, tapi yang tampil orang lain, pakai joki atau misalnya pembimbingnya yang presentasi, itu tidak boleh. Jadi Bukan harus seperti itu maksud saya. ya Mohon maaf, maksud saya, misalnya nih, saya dalam satu tim ada 2 orang. Nah, salah ya satu orangnya itu lagi ada halangan, misalnya ada kendala dalam sesuatu. Nah, dalam presentasi tersebut, apakah dibolehkan jika 1 orang saja yang mempresentasikan? ya nanti alangkah lebih baik jika dua-duanya itu ada di dalam Zoom itu. Apakah itu dengan di device yang berbeda, yang penting dua-duanya bisa hadir. Kalau misalnya memang salah satunya tidak bisa hadir karena sakit, karena apa, itu nanti bisa diberitahukan pada tim juri seperti itu. Baik, Ya. terima kasih. Nah, ini Ini sih, ujian Pak. bersifat private, hanya peserta bersangkutan yang bertemu juri. Nah, dan salah satu aspek penilaian adalah kerja sama tim. Ya, kerja sama tim juga akan dinilai seperti itu. Jadi bisa jadi poin kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir, poinnya berkurang seperti itu. Jadi usahakan kalian satu tim itu bisa hadir semua. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Ada lagi yang ingin Izin bertanya? bertanya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya Aulia dari kategori dengan untuk abstrak yang dikumpulkan di file yang berbeda, apakah sama dengan abstrak yang ada di makalah? Sama. Abstrak harus sama, hanya dipisahkan aja untuk di-upload ulang seperti itu. Dipisahkan untuk di-upload ulang ke dalam ini yang berbeda. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Untuk video bisa 1 bahasa, bisa 2 bahasa. Pokoknya video itu harus jelas, harus kreatif, harus pokoknya menggambarkan proyek kalian banget. Seperti itu. Izin Pak, selamat siang. Silakan. Perkenalkan saya Nizam dari lomba kategori teknologi dan robotika. Saya izin mengklarifikasi sedikit terkait presentasi di babak final. Saya mengutip di lampiran 4 format presentasi babak final. Di sini disebutkan bahwa presentasi dilakukan dengan bahasa Inggris dengan bahan tayangan berformat video. Sementara di bawahnya tertulis panduan perancangan presentasi dengan PPT. Peserta wajib menyiapkan file presentasi dalam format PowerPoint. Jadi saya izin mengklarifikasi Pak, untuk nanti saat wawancara atau di tanggal 20-22 yang mana kita langsung berhadapan dengan jurinya, yang kita bawa sebagai materi presentasi atau yang ditampilkan itu hanya materi video atau ada tambahan materi PPT yang perlu kita buat. Soalnya kalau mengacu ke yang atas, berarti kita hanya seperti ditampilkan menayangkan video yang kita buat, kemudian kita ditanya jawab, tapi jika kita mengacu ke yang bawah, berarti kita seperti mempresentasikan ulang informasi yang ada di video tersebut gitu. Saya izin mengklarifikasi itu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk yang di Juknis itu ada update sebenarnya. Jadi yang ditampilkan oleh kalian itu adalah presentasi live kalian. Jadi video itu jadi juri itu sudah melihat video kalian sebelumnya gitu. Jadi juri sudah melihat video kalian sebelumnya. Jadi ketika kalian masuk presentasi itu presentasi langsung secara live. Tapi kalian juga perlu mempersiapkan file presentasi dan video itu sendiri. Ya, dipersiapkan saja. Nanti ketika misalnya ada gangguan dari moderator atau apa, jadi kalian bisa langsung menampilkan atau misalkan diminta oleh juri diperlihatkan misalnya video itu kalian sudah siap. Jadi sudah dipersiapkan file videonya dan file materi presentasi itu ketika kalian akan presentasi. Jadi ketika sewaktu-waktu diminta oleh juri, itu kalian sudah siap seperti itu. Baik, berarti saat presentasi yang utama tetap materi PowerPoint-nya itu ya Pak, yang di betul. Terima kasih banyak Pak. Nah, izin bertanya.
Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahya Rahmatusani dari kategori biologi. Izin bertanya mengenai urutan presentasi itu tiap sesi kan pasti ada urutan yang berbeda. Nah, tiap tim itu nanti misal saya di sesi kedua, nanti berarti di sesi pertama dan ketiganya itu saya juga tidak menampilkan presentasi saya, begitu kan? Nah, kemudian untuk urutan maju presentasinya itu kira-kira diberitahukan pada hari H atau bagaimana, Kak? Jadi urutan presentasi, jadi kalian nanti akan kita share lagi. Jadi di apa namanya absensi yang kita sudah share di grup itu ada daftar urut presentasi. Bisa dilihat daftar urut presentasi di absensi. Jadi ketika kalian buka folder absensi itu ada daftar urut penjurian. Nah, itu daftar urut kalian. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nanti ketika apa namanya penjurian berlangsung, kalian harus join Zoom. Nah, join Zoom di main room itu nanti akan ada panitia atau moderator yang akan memandu kalian. Yang akan membantu kalian ini apa namanya sudah urutan ke 10 misalnya. Atau ini urutan ke-11. Nah, itu nanti moderator yang akan memandu kalian. Jadi kalian yang kira-kira urutannya misalnya urutan yang awal-awal itu sudah standby dari awal-awal. Jadi bisa tahu ini urutan keberapa dan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Nanti yang sore-sore bisa standby. Lihat ini urutan berapa. Nah, bisa gitu. Nanti keluar lagi, bisa masuk lagi untuk melihat apa namanya. Nanti juga akan diupdate di grup. Nanti ini urutan berapa sekarang itu akan diupdate juga di grup. Jadi kalian jangan khawatir untuk ketinggalan. Seperti yang penting kalian standby di Zoom di saat yang sama. Itu harus disiapkan semua. Seperti itu. Baik, terima kasih. Siang Pak, izin bertanya. Silakan. Ketika proses presentasi nanti bisa menggunakan 2 kamera tidak Pak? Soalnya kemungkinan beda tempat, beda device. Oh, silahkan untuk bisa menggunakan 2 device boleh. Untuk misalnya satunya ngomong, satunya pakai HP, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kalian bisa menyampaikan dengan baik seperti itu. Untuk bahasa itu menggunakan bahasa Inggris atau tanya jawabnya bahasa Inggris itu lebih baik, akan dapat poin. Kecuali nanti kalau jurinya menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa jawab pilihan antara bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris juga seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Dalam presentasi usahakan kalian menjelaskan dengan jelas apa-apa yang menjadi poin-poin kalian, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu langsung to the point. Untuk apa namanya proses pengerjaan dari A sampai Z itu usahakan dalam 7 menit itu jelas, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu lama, tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu membosankan juri lah istilahnya. Jadi kalian harus menggunakan 7 menit itu sebaik-baiknya untuk menjelaskan apa yang menjadi apa namanya proyek kalian tersebut seperti itu. Silahkan. Nanti saat Jumat kita akan ini apa namanya? Karena yang sholat Jumat bukan hanya kalian, tapi juga sebagian dewan juri juga akan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat sejam itu sebelum kita sudah akan break gitu, time break. Jadi jangan khawatir untuk yang akan sholat Jumat. Jadi juri-juri juga sebagian moderator juga akan sholat Jumat. Jadi tidak ada masalah. Izin bertanya, Pak. Silahkan.
Perkenalkan, nama saya Made Anindya Yudhapa Prativi, saya dari kategori biologi. Untuk pertanyaan pertama saya itu untuk background pas foto, apakah ada ketentuan? Dan kedua, untuk sistem penjurian kan dibagi menjadi 2 hari. Apakah nanti akan dibagi masing-masing peserta melakukan penjurian di hari apa? Karena ditakutkan semisalnya jadwal presentasi hari Jumat malah dimajukan menjadi hari Kamis. Terima kasih. Ya, pertama saya jawab dulu yang urutan presentasi ya. Urutan presentasi itu nanti juga akan tentatif. Soalnya juri itu akan tertarik dengan apakah akan tertarik dengan proyek kalian dan bertanya banyak sehingga waktunya akan molor. Misalnya dari 8 menit sesi menjadi 15 menit atau misalnya dari 8 menit itu cuma ditanya 5 menit. Ya, jadi bisa jadi nanti yang hari pertama itu sebenarnya kita akan bagi. Nanti kita akan bagi untuk memperjelas hari pertama itu siapa, hari kedua itu siapa. Nanti akan kita bagi. Tapi nanti akan kami informasikan lagi. Benar, itu nanti akan kita bagi jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi nanti yang sesi 2 itu akan jadi sesi 1, tergantung nanti secepat apa kalian di saat presentasi gitu. Jadi ada yang lama, ini berkaca dari tahun lalu ya. Nanti ada yang lebih dari 15 menit, ada yang kurang dari itu, nanti itu tentatif tergantung juri. Tapi nanti kita akan coba urutkan hari pertama, hari kedua dan sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Dan itu nanti akan kita umumkan di grup. Jadi jangan khawatir. Oh ya baik, lalu saya izin bertanya lagi melanjutkan dari pertanyaan saya. Untuk jadwalnya kira-kira itu akan dibagikan kapan dan tadi Kak belum menjawab pertanyaan pertama saya yang untuk pas foto backgroundnya apakah ada ketentuan? Oh ya, untuk pas foto intinya jelas, bisa backgroundnya bisa warna merah, bisa juga warna biru, tapi sebaiknya memang warna merah. Gitu. Jadi sebaiknya warna merah. Tidak ada ketentuan, tapi pas foto jelas seperti itu. Pas foto jelas. Baik, terima kasih. Ya. Untuk pengumuman nanti kita usahakan hari besok atau Senin itu sudah ada pengumuman urutan sesi 1 itu siapa aja, sesi 2 itu siapa saja, nanti sesi 3 siapa saja. Jadi kalian bisa tahu kalian itu harus hadir di sesi kapan aja. Baik, terima kasih. Izin bertanya lagi, mohon maaf. Ya. Terkait dengan bidang yang dibagi itu, seperti biologi, kimia, fisika, dan lain-lain, nanti itu tiap sesi ada roomnya sendiri atau nanti urutannya dicampur semua bidang? Terima kasih. Nanti ada beda-beda ya. Nanti ada dibagi sesuai dengan breakout. Jadi kalian di luar yang yang belum presentasi menunggu di luar. Nanti yang akan masuk nanti dibagi sesuai dengan proyeknya masing-masing gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk membuat PPT itu bisa menggunakan PowerPoint ya. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa lewat Canva, tapi nanti dimasukkan ke PowerPoint sehingga nanti kalian siapkan filenya itu ketika nanti diminta oleh juri untuk misalnya buka project, buka presentasi, kalian langsung bisa share screen. Biasanya yang share screen itu biasanya kalian seperti itu. Untuk tahun lalu itu kalian yang biar kalian bisa mengontrol ininya PPT kalian sendiri seperti itu. Silakan. Ada lagi? Oke, mungkin dari panitia yang lain ada yang mau menambahkan? Dari Pak Kiki, ada di sini Pak Kiki?
Baik, terima kasih Pak Mulki. Ya, silakan Mungkin Pak Kiki ada untuk itu. informasi tambahan bisa nanti dikomunikasikan melalui WhatsApp group ya. Jadi apabila ada update, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum clear, bisa mungkin disampaikan di sana ya untuk menjadi catatan bersama juga. Bisa dilanjutkan diskusi di sana. Baik. Termasuk detail-detail yang mungkin belum tersampaikan terkait misalnya nomor urut penjurian. Sebetulnya kan sudah sudah ada ya nomor urut penjurian itu di absensi teman-teman. Cuma masalahnya mungkin kita juga harus membuat estimasi gitu untuk juri sesi 1, penjurian sesi 1 kira-kira akan selesai untuk berapa project misalnya. Nah, itu mungkin yang perlu panitia buat, tapi teman-teman secara urutan kurang lebih menggunakan yang ada di absensi gitu. Misalnya untuk 10 atau 10 proyek pertama itu sudah pasti di sesi 1. Kemudian yang selanjutnya tergantung waktu yang disiapkan. Jadi sebetulnya yang perlu menjadikan acuan itu adalah urutan teman-teman gitu, urutan dan di daftar hadir sudah tertera gitu nomor urut penjurian ya di kolom paling kiri. Nah, itu akan menjadi acuan teman-teman nanti. Terlepas dari mau akan di sesi 1, sesi 2, sesi 3, itu sebetulnya kan tentatif ya. Yang kita bisa lakukan hanya estimasi saja gitu. Estimasi akan ada di sesi 2, tapi sebetulnya pada hari H-nya bisa jadi mungkin yang sesi 1 di akhir itu diundur menjadi sesi di hari selanjutnya gitu, sesi 2 karena mungkin terlalu malam. Jadi harap untuk standby saja seperti yang disampaikan oleh Pak Mulki tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Mulki, saya kembalikan. Pak Kiki, nanti apakah jurinya akan diumumkan nama-nama juri atau bagaimana? Nama-nama juri sebetulnya akan diumumkan nanti biasanya di acara awarding ceremony ya, suka ditampilkan profilnya gitu. Tapi untuk untuk sekarang kita tidak mengumumkan gitu, yang nanti Bapak Ibu langsung langsung bertemu, siswa-siswa langsung bertemu nanti di waktu sesi penjurian seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ada yang ingin bertanya lagi? Tadi juri ya akan bertanya jawab tergantung ya, apakah nanti, tapi kebanyakan juri itu bertanya dengan bahasa Inggris. Jadi persiapan diri kalian dengan bahasa Inggris. Kecuali nanti jurinya bertanya pakai bahasa Indonesia, baru kalian nanti tentatif menjawabnya pakai bahasa Indonesia atau mau menjawab pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi mungkin izin menambahkan. Ya, jadi kan yang menjadi acuan itu adalah aspek penilaian teman-teman. Dan di aspek keempat, di bagian sikap dan karakter itu ada aspek terkait kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa poin yang nanti akan mempengaruhi aspek tersebut. Jadi apabila ada kesempatan teman-teman untuk berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, harap itu dimunculkan di sana agar poin dari sana itu terpenuhi gitu. Misalnya tadi ada pertanyaan terkait menanyakan terkait ketidakhadiran temannya. Artinya ada satu aspek yaitu aspek kerjasama yang bisa jadi teman-teman itu poinnya berkurang gitu. Seperti itu. Jadi ketaatan terhadap aturan itu sebetulnya berkaitan dengan rubrik penilaian yang diberikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiki. Silakan. Iya, permisi, saya ingin bertanya lagi. Terkait rubrik yang ada nilai kerjasama, saya mengikuti lomba ini secara individual. Jadi, apakah aspek tersebut akan tetap dinilai atau bagaimana ya? Itu bisa menjadi bahan pertimbangan nanti ketika presentasi disampaikan saja bahwa memang dari awal gitu memang sendirian gitu. Jadi ketika menampilkan profil di awal atau ketika melakukan presentasi pribadi itu ditekankan aja kebetulan proyek saya sendirian seperti itu, Kak. Oke, jadi Jadi kalau melakukan proyeknya secara individual, itu tidak akan mendapatkan pengurangan nilai ya? Dari kayak nilainya lebih rendah dibandingkan yang mengikuti secara tim gitu?
Tidak ada, karena di situ kan bagian kemampuan presentasi ya, itu tuh masuknya ke aspek yang kedua kalau nggak salah terkait kemampuan presentasi. Jadi apabila presentasinya berdua itu sebaiknya imbang juga gitu, jangan satu orang misalnya terlalu dominan, satu yang lain hanya di beberapa aspek atau gimana. Nah, hal-hal seperti itu. Apabila sendirian artinya ya tidak akan terlihat hal seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Makasih. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Pak, untuk awarding sendiri nanti apakah diadakan online? Ya. Lalu untuk awardingnya sendiri apakah dari biologi sendiri kan tadi saya lihat ada 43 peserta ya. Apakah seluruh peserta dapat award atau terbatas hanya juara 1 sampai 3 saja? Atau ada kategori-kategori tertentu mungkin? Terima kasih. Baik, silakan Pak Kiki. Mungkin bisa mengacu kepada juknis yang dikirimkan ya di di yang panduan teman-teman yang baca waktu sebelum penyisihan. Di sana terlampir penjelasan terkait pemenang ya. Pemenang itu ada medali emas, kemudian ada medali perak, medali perunggu, dan honorable mention. Tentu saja tidak semua peserta mendapatkan medali ya. Yang mendapatkan medali hanya peserta terbaik dari masing-masing kategori. Sebetulnya angka dari banyaknya peraih medali emas misalnya bergantung kepada total finalis, dan total finalis itu bergantung kepada total pendaftar kemarin gitu. Jadi berdasarkan presentasi seperti itu. Ada yang medalinya 1, ada yang mungkin medali emas, ada yang medali emasnya 1, ada yang mungkin medali emasnya itu 2, seperti itu. Namun yang menjadi catatan adalah tidak semua menjadi juara. Jadi teman-teman apabila tidak menjadi juara itu akan mendapatkan sertifikat finalis atau mungkin sertifikat honorable mention, seperti itu. Iya, jadi ada medali emas, medali perak, medali perunggu, dan ada honorable mention. Ya, nanti itu tergantung dari penilaian juri masing-masing project seperti itu. Silakan. Ada lagi? Ya Kak, izin bertanya. Apakah abstraknya itu tadi dikatakan terpisah? Apakah itu masuk dalam 20 halaman atau tidak abstraknya? Itu sebenarnya tidak masuk ya Pak Kiki ya? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Mulki kan ya, hingga mulai dari bab 1 aja gitu, supaya mungkin teman-teman dapat keleluasaan untuk menyampaikan informasinya. Jadi hal-hal seperti cover, kemudian daftar pustaka, ya itu tidak dimasukkan ke dalam 20 halaman. Sebetulnya aturan 20 halaman itu sebetulnya kan kita menghendaki agar informasinya itu tidak ada mungkin beberapa peserta yang kayak semua dimasukkan. Nah, itu tuh sebagai batasan gitu, sebagai pembatas agar mereka lebih sistematis lagi dalam menyampaikan laporan, makanya kita membatasi hingga 20. Dan untuk kemudahan juga Dewan Juri dalam proses pengecekan, seperti itu. Baik. Silakan. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Di dalam presentasi, langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik? Ya, dalam presentasi pertama memang harus sistematis ya, sistematis. Gitu. Dalam presentasi yang harus kalian sampaikan itu misalnya pendahuluan seperti apa, jadi kelebihan proyek kalian itu seperti apa, keunggulannya apa, produknya apa, itu harus sistematis dan tidak bertele-tele, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai juri itu men-stop kalian lagi presentasi, di stop karena melebihi waktu pertama, melebihi waktu dan tidak representatif untuk tidak mencerminkan proyek kalian. Jadi nanti akan di stop, udah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar mencerminkan dari ini kalian, makalah kalian itu
bagaimana disetting biar supaya dia sistematis dan bisa dipahami dengan mudah oleh para juri. Jangan sampai jurinya ini apa sih yang disampaikan gitu. Ya, itu. Baik. Itu tidak mencerminkan isi dari ini proyek itu Izin sendiri. menambahkan mungkin Pak Silakan, Muti ya. silakan. Jadi kan saya izin mundur lagi bahwa proses penjurian itu dimulai ketika teman-teman mengumpulkan video, kemudian mengumpulkan makalah penelitian, kemudian dewan juri itu sebelum bertemu dengan teman-teman itu akan memiliki sesi tersendiri untuk melihat video tersebut, berusaha memahami proyeknya, berusaha melihat permasalahan yang teman-teman coba solusikan. Kemudian nanti akan mendengarkan pemaparan langsung dari teman-teman, kemudian akan melakukan tanya jawab gitu. Nah, ketika proses presentasi seperti yang di rubrik penilaian itu kan itu ada 35 poin ya, dari 35% ya. Nah, di dalam kemampuan presentasi itu apa saja yang dicek, itu ada penguasaan materi. Pastikan teman-teman betul-betul memahami materi yang disampaikan gitu. Jadi betul-betul memahami luar dalam, memahami yang disampaikan gitu. Tidak hanya sekedar menghafal gitu ya. Jadi betul-betul memahami, bisa menjelaskan dengan baik isi penelitiannya apa, problem yang coba disolusikannya apa, metodologinya seperti apa. Kemudian yaitu poin yang tadi ditanyakan juga, kerjasama tim yang proporsional. Proporsional artinya seimbang kan, dari peserta A dan peserta B itu tidak dominan gitu, harus seimbang. Jadi silakan dibagi gitu, dari awal sudah dibagi. Nanti kamu bicara bagian ini, aku bagian ini, seimbang seperti itu. Kemudian juga sistematikanya, maksudnya sistematika apa, tidak loncat-loncat gitu. Alur presentasinya itu harus logis, terstruktur ya. Kemudian setiap bagian penelitian dijelaskan dengan runut, dari misal latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil, kemudian kesimpulan. Kemudian yang terakhir juga materi presentasinya, bahan presentasinya. Dipastikan media presentasinya itu sesuai gitu dengan poster, sesuai dengan video, dan sesuai dengan makalah yang dibuat seperti itu. Dan dari segi bahasa juga ya, kita tidak perlu formal gitu ya, maksudnya bahasa yang digunakan itu ya yang penting mudah dipahami dan sangat relevan dengan penelitian seperti itu. Jadi setiap aspek yang disampaikan itu ada poin-poinnya, dan total dari poin itu adalah ada di poin kedua ya tadi, terkait kemampuan presentasi itu 35 poin seperti itu. Terima kasih. Baik. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Baik, Pak. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada hal yang perlu kita siapkan, salah satunya adalah video presentasi. Nah, saya ingin bertanya tentang ketentuan video presentasi ini, di mana ketentuannya adalah salah satunya kurang dari 7 menit, atau bisa ditafsirkan adalah maksimal 7 menit. Apakah video presentasi ini berisi juga proses pembuatan produknya, atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, dalam waktu 7 menit itu, video ini harus mencerminkan proyek. Apakah itu nanti bisa ditampilkan proses pembuatannya secara ringkas gitu, ataukah nanti hanya menampilkan hasilnya saja, itu bisa juga. Nanti bisa misalnya tahap awal, pada saat pembuatan dan saat hasilnya jadi itu seperti apa. Itu bisa ditampilkan dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi tidak lama dan bisa dalam waktu 7 menit itu bisa menampilkan semuanya gitu. Jadi bisa dipahami secara keseluruhan. Seperti itu. Izin menambahkan lagi mungkin ya, terkait video ya tadi ya. Teman-teman, waktu proses penjurian itu kan teman-teman akan private ya, jadi hanya teman-teman tidak bisa melihat proses penjurian peserta lain ya, teman-teman hanya bertemu dengan juri itu berdua saja dengan timnya. Nah, di sana teman-teman kan mempresentasikan. Namun kan tidak semua dari, maksudnya kan kita punya virtual fair ya. Nah, harapannya virtual fair itu sama seperti presentasi tadi, tapi untuk umum gitu. Jadi dalam bentuk video. Jadi sebenarnya kan makalah, poster, video, dan slide presentasi sebenarnya itu kan adalah hal yang sama. Teman-teman sebenarnya menyampaikan hal yang sama, namun dengan format yang berbeda-beda. Nah, video tadi sama saja. Jadi video tadi itu seperti rangkuman dari makalah teman-teman. Terserah teman-teman mau sedetail apa, mau
maksimal apa, karena itu akan menjadi aspek penilaian kan. Apabila satu aspek tidak ada, ya artinya ada poin pengurangan. Tapi intinya isi dari video itu terserah teman-teman gitu. Jadi mau seperti apa, yang penting itu adalah rangkuman dari makalah, dari laporan penelitian yang teman-teman buat, seperti itu. Jadi kan mungkin kalau makalah itu kan resmi ya, jadi output yang resmi gitu, tertulis, kemudian runut, bahasanya juga formal. Nah, kalau video bisa jadi kan itu kita pengen mencapai audiens yang lain ya, yang mungkin tidak terlalu suka baca makalah. Jadi disilakan melakukan kreasi, inovasi agar sosialisasi proyek teman-teman, target teman-teman, solusi yang coba disampaikan itu bisa ditangkap dengan mudah oleh pendengar video, seperti itu. Ya. Mungkin itu aja dari saya sama. Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ada lagi teman-teman sekalian? Wah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, ada lagi yang belum jelas? Sepertinya udah jelas semua ya. Mungkin ya, iya, seperti yang saya sampaikan, apabila masih ada kesulitan atau kendala atau pertanyaan, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp ya. Pastikan teman-teman sudah masuk ke grup WhatsApp tersebut, karena nanti di sana juga akan dibagikan logo ISPO OSEBI ya, kemudian urutan penjurian, link Zoom dari penjurian, dan reminder yang paling mudah. Nanti teman-teman pastikan ya, tanggal 13 November itu adalah batas akhir pengumpulan. Jadi jangan ditangguhkan ke tanggal 13. Kalau bisa tanggal 11 sudah dikumpulkan. Kalau misalnya masih proses bertahap, misalnya laporan itu tanggal 10, kemudian abstraknya di-upload tanggal 11 ya. Jangan mepet-mepet. Pastikan teman-teman bisa membagi waktu, masih ada waktu sekitar 1 bulan ya, atau 3 minggu itu untuk menyiapkan semuanya. Silakan teman-teman melakukan time management ya, pembagian waktu, agar hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan maksimal gitu. Terima kasih banyak. Baik teman-teman sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, WhatsApp grup. Bagi yang belum masuk WhatsApp grup, bisa masuk sekarang. Itu kita sudah share lagi. Sekarang masuk. Nah, nanti di sana kita bisa adakan pengumuman untuk bisa kalian lihat. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kesediaannya untuk bergabung di dalam acara technical meeting ISPO 2025. Semoga kesuksesan semua ada di tangan kalian semua. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya tutup acara technical meeting ISPO. Apakah kita kembali ke main room atau bagaimana, Pak? Kembali ke main room ya? Sudah selesai, bisa langsung ditutup. Bisa langsung saya izin juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, teman-teman mewakili panitia juga, Pak Mulki ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sukses selalu teman-teman, semoga teman-teman lancar dan menjadikan kompetisi ini pengalaman ya buat teman-teman untuk maju ke depan menjadi generasi emas Indonesia ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak, izin meninggalkan Zoom. Terima kasih.